Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan Stasiun Tanah Abang baru, Jakarta Pusat, pada Selasa, the 4th of November 2025. Peresmian ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat sistem transportasi publik nasional yang modern, terintegrasi, dan ramah masyarakat. Upacara peresmian berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta jajaran direksi PT KAI Persero. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Stasiun Tanah Abang baru merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam menciptakan transportasi publik yang efisien dan manusiawi, sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di perkotaan. Hari ini kita bukan hanya meresmikan sebuah bangunan, tetapi juga membuka babak baru dalam peradaban transportasi Indonesia. Stasiun Tanah Abang baru adalah simbol dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya. Stasiun Tanah Abang baru kini tampil dengan wajah yang jauh lebih modern. Bangunan seluas lebih dari 12.000 meter persegi itu dirancang dengan konsep urban connectivity, menggabungkan layanan KRL, LRT, dan area transit untuk transportasi umum lain seperti bus Transjakarta, taksi, dan ojek daring. Fasilitasnya dilengkapi dengan area komersial, ruang tunggu berpendingin udara, lift dan escalator bagi penyandang disabilitas, serta sistem tiket digital yang terintegrasi dengan aplikasi Jaklingko dan Ciakses. Kami ingin memastikan transportasi di Jakarta menjadi simbol kenyamanan dan efisiensi. Stasiun ini akan melayani hingga 150.000 penumpang per hari dengan sistem pengelolaan yang sepenuhnya digital, ujar Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi. Selain berfungsi sebagai simpul transportasi, proyek revitalisasi kawasan Tanah Abang juga diharapkan memberikan dampak ekonomi signifikan. Area sekitar stasiun kini disulap menjadi zona pedestrian hijau dengan taman kota, area UMKM, dan pusat kuliner rakyat. Revitalisasi ini akan menghidupkan kembali kawasan Tanah Abang sebagai jantung perdagangan dan mobilitas warga Jakarta. Kami ingin masyarakat merasa bangga memiliki infrastruktur publik sebaik ini, ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah menegaskan, proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, PT KAI, dan Pemprov DKI Jakarta dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, Green Urban Development. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu dari 12 proyek prioritas transportasi nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo di awal masa pemerintahannya. Fasilitas ini diharapkan menjadi model bagi pembangunan stasiun di kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Transportasi publik adalah urat nadi ekonomi rakyat. Jika rakyat mudah bergerak, maka ekonomi juga bergerak. Inilah semangat dari pemerintahan kita. Keadilan sosial melalui akses mobilitas yang setara, tegas Presiden Prabowo menutup pidatonya. Antusiasme warga dan uji coba perdana ribuan warga Jakarta turut hadir menyaksikan peresmian dan mencoba uji coba perdana KRL dari Stasiun Tanah Abang baru menuju Serpong dan Bekasi. Banyak warga mengaku kagum dengan tampilan baru stasiun yang kini lebih luas, nyaman, dan bersih. Sekarang stasiunnya keren sekali, terasa seperti di luar negeri, tapi tetap milik rakyat, ujar Siti Marlina, salah satu penumpang KRL asal Palmerah. Through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Steel and fire in the final fight. The beast roars loud beneath the light. Victory's price is steep tonight. Heroes fall, but legends ignite.
lanterns fade. Dice are cast in this deadly trade. Blades and spells in a twisted maze. In the dark we'll set ablaze. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Echo whispers through the halls. Ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low. Haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Steel and fire in the final fight. The beast roars loud beneath the light. Victory's price is steep tonight. Heroes fall, but legends ignite. Roll the dice and feel the thrill. Fate decides whose blood will spill. Courage breaks where fear stands still. Roll the dice, it's the devil's will. Steel and fire in the final fight. The beast roars loud beneath the light. Victory's price is steep tonight. Heroes fall, but legends ignite. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek kereta cepat WUSH tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan atau dipolitisasi. Ia menekankan bahwa pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, serta berkomitmen memastikan proyek transportasi strategis nasional ini berjalan dengan aman, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di sela-sela pidatonya dalam peresmian stasiun kereta api Tanah Abang baru, Selasa, the 11th of April 2025, merespons sejumlah kritik publik terkait pembiayaan dan keberlanjutan proyek WUSH Jakarta-Bandung High Speed Railway HSR. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat agar tetap tenang dan percaya pada langkah pemerintah. Ia menegaskan bahwa proyek tersebut telah melalui kajian matang dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Teknis dan Lembaga Keuangan Negara. WUSH sudah dipelajari, jadi tidak usah khawatir, jangan dipolitisasi. Banyak yang sengaja memelintir isu ini, entah dari mana sumbernya. Yang penting, ini uang rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Tegas. Prabowo, Presiden juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur strategis seperti WUSH dalam mendukung konektivitas ekonomi dan mendorong daya saing nasional. Kereta cepat adalah simbol kemajuan bangsa. Indonesia tidak boleh tertinggal. Kita ingin rakyat bangga bahwa teknologi transportasi kita kini setara dengan negara maju, ujarnya. Sebelumnya, muncul sejumlah opini publik terkait pembiayaan tambahan proyek WUSH, terutama setelah adanya laporan kebutuhan dana untuk ekspansi rute dan pemeliharaan jangka panjang. Namun, pemerintah menegaskan bahwa semua mekanisme pembiayaan dilakukan sesuai aturan dan transparan. Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan disebut telah menyiapkan skema akuntabel untuk menjaga agar tidak ada pemborosan dana publik dalam proyek yang melibatkan kerjasama. Indonesia Congkok tersebut, proyek kereta cepat WUSH yang diresmikan pada akhir 2023 menjadi ikon transformasi transportasi Indonesia dengan kecepatan mencapai 350 km.
jam Wush mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi sekitar 45 menit. Pemerintah kini sedang meninjau rencana perpanjangan jalur hingga Surabaya. Sebagai bagian dari visi konektivitas Jawa secara menyeluruh, Presiden Prabowo Subianto menilai, proyek besar seperti ini tidak seharusnya dijadikan bahan politik praktis, tetapi justru menjadi tolak ukur kemajuan dan tanggung jawab kolektif. Kita semua bertanggung jawab agar uang rakyat menghasilkan manfaat nyata. Infrastruktur bukan untuk kepentingan elit, tapi untuk rakyat Indonesia, ujar Prabowo dengan nada tegas. Sejumlah pengamat menilai, pernyataan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap kepemimpinan yang transparan dan solutif. Ia berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap proyek nasional yang sempat menuai pro dan kontra di media sosial. Tagar Uhush untuk rakyat mulai ramai digunakan warganet sebagai Hadirin bentuk yang dukungan kami terhadap hormati, keberlanjutan proyek selanjutnya tersebut. marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Stasiun Tanah Abang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru Stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara-saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan, dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal
Ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik, tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong atau rangkaian 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar, beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar, saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T, saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan.
Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres, nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh
membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara-saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu, kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting Kereta Api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Santi 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 Om. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Baik, siap. Rame-rame kita. Mana gubernur? Ya. Oke, Menko. Siap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Dengan ini, stasiun Tanah Abang baru telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Demikian acara telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah berkenan meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Tanah Abang baru. Saya kenal tokoh bangsa, jadi saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan tentang banyak hal. Soal kereta api kan Bus ke Surabaya? Ya, kita bicara. Ya. Apa? Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi.
Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang saya Banyuwangi. Iya Pak. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL Pak. Ngobrol apa aja Pak tadi Pak? Ngobrol sama penumpang KRL Pak tadi Pak. Ya, Di KRL. ya saya tanya sering nggak naik kereta? Sering. Bagus nggak? Bagus Pak. Dulu padat sekali, sekarang agak lumayan nyaman dan sebagainya. Ya, saya kira benar itu. Dan saya lihat ya banyak sekali warga negara asing datang kaget di Indonesia. Lihat yang sistem kereta api kita ada yang naik sampai ke Surabaya, ya kan? Kaget. Jadi kita ini ya merasa bahwa masih banyak kekurangan, tapi kita kalau kita berprestasi kita harus bangga dong dengan prestasi kita. Ya, saya bangga sebagai anak Indonesia, bangga punya kereta api seperti ini. Ini kereta api bersih, ini kereta api nyaman, tidak kalah sama Eropa. Saya lalang buana di Eropa waktu muda, kereta api. Ini tidak kalah, dan saya ingin kereta api seluruh Indonesia nanti seperti ini. Ya. Nanti ada kereta khusus pedagang untuk tadi ya Pak? Ada, sudah ada. Sudah ada. Jadi Itu dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya nyampe apa itu? Nyampe. Ongkosnya mungkin Pak Apanya? Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60% semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%, barangnya nggak bayar. Ya. Pak, kalau pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa Pak, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Saya kira Sumatera perlu, karena itu juga tidak hanya untuk penumpang, tapi terutama untuk barang, untuk logistik, untuk hasil-hasil bumi kita yang ada di pedalaman untuk dibawa ke pelabuhan, ya, kelapa sawit, karet, kopi, timah, tambang-tambang, nikel, banyak sekali. Yang daripada pakai truk yang banyak, jalan rusak, habisin BBM, kereta api listrik akan sangat turunkan biaya ekonomi. Ya. Mulainya kapan Pak? Mulai beroperasinya Pak? Ini saya minta Menko segera merencanakan sama siap. Saya minta kapan mulai? Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Siapa Pak? Siap. Iya Pak. Kalau ini mereka tuh 1 tahun kerja ini, dia bilang sama dengan 3 tahun. Gak ada sampai dulu kan? Nggak ada Bapak. Siap. Sudah putih ya Pak ya? Pak soal hutang us. Dia mulai botak juga. Pak soal hutang us dari PBN dan APBN maunya gimana pembiayaannya Pak? Pokoknya nggak ada masalah, karena itu kita harus bayar mungkin 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi. Kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Oke? Terima kasih Pak. Thank you. Mas.
whispers through the halls, ancient secrets on crumbling walls. Dragons sleep, but they always wake. Treasure calls for the bold to take. Strings of the violin cry out low, haunted by stories we'll never know. Every step a gamble deep below. The dungeon's heart begins to glow. Roll the dice and